Yang namanya kepercayaan publik itu ya kamu harus dipenjarakan, dihukum karena perbuatanmu, karena itu tanggung jawabmu. Nah ini yang nggak ada gitu loh. Makanya saya bilang kita itu memiliki degradasi moral karena tidak punya rasa malu dan pertanggungjawaban. Itu nggak ada di bangsa kita, terutama si pejabat. Selamat datang teman-teman di Vanita Naraya Podcast. Hari ini tanggal 5 September 2025 dan juga beberapa hari yang lalu Indonesia telah mengalami duka yang sangat dalam. Kita melihat teman-teman kita dibunuh saat sedang menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan hari ini jam 12 malam kami akan melihat bagaimana respon pemerintah terhadap tuntutan yang sudah diajukan oleh perwakilan masyarakat. Di sini juga sudah hadir bersama saya, Mbak Suciwati, selaku salah satu tokoh aktivis hak asasi manusia, yang kita bisa banyak belajar dan juga tahu bagaimana cara menyuarakan suara dengan efektif. Bu Suci. Halo. Mbak Suci. enaknya Mbak Suci sebenarnya. Rasanya lebih deket gitu. Iya. Kemarin kan sebenarnya abis Kamisan juga ya, Mbak. Tepat 18 tahun ya berarti ya. Udah lebih. Oh, udah lebih ya. Ya. Januari kemarin. Oh, Januari kemarin. Nah, gimana Mbak ngelihatnya, maksudnya teman-teman seberjuangan terhadap kondisi Indonesia sekarang gitu? Saya ini warga biasa, bukan tokoh. Saya sedang memperjuangkan kasus suami saya dan teman-teman, kasus pelanggaran HAM berat, dan juga terus bekerja di depan istana setiap hari Kamis. Jadi kita melihat hari ini demokrasi semakin parah ya, udah diinjak-injak, dan kita kemarin kita disajikan bagaimana rezim ini bekerja. 1 tahun sudah banyak korban yang kita temui, datanya 10 orang sudah meninggal, dan ada banyak orang yang juga hilang. Kontras menerima sekitar 20 orang yang hilang, yang belum kembali dari sejak demo kemarin. Jadi kita melihat hari ini prihatin ya, karena apa yang kita perjuangkan di 98 tiba-tiba kembali dengan mudah. Bagaimana supremasi sipil yang naik tiba-tiba dibalik kembali, militerisme mulai bekerja, militer sudah mulai masuk ruang publik, dan dengan kasat mata mereka masuk ke kampus, masuk di ruang-ruang pejabat publik yang harusnya mereka kembali ke barak gitu. Dan kemudian ditandai lagi dengan brutalisme polisi di mana-mana brutal sekali kepada masyarakat sipil. Dan bagaimana mereka juga diprovokasi. Provokasinya itu jelas sebetulnya dari para pejabat di DPR. Bagaimana para penguasa tidak hanya di DPR, menteri-menteri joget-joget, kemudian mereka itu kayaknya bergembira di atas penderitaan membuat rakyat statement yang betul, dan gitu. Masyarakat kita udah semakin tercekik, susah cari kerja, makan semakin susah. Tambah kemudian hari ini dengan mudah pinjol-pinjol itu kan semakin membuat orang semakin mencari jalan pintas, dan itu tidak ada yang namanya, lagi-lagi semuanya itu kalau saya bilang bohong aja. Kalau ngomong bahasa Inggris kan bullshit ya mereka itu. Tapi masyarakat kita ini kan masih belajar ya, dan dalam ruang-ruang tertentu demokrasi kita ini demonstrasi juga kemarin itu banyak sekali diprovokasi oleh orang-orang yang menunggangi, dan itu sebetulnya orang-orang yang ketika kita semakin cerdas masyarakatnya, itu tertangkap kamera bagaimana mereka itu yang ditangkap juga ternyata juga aparat yang melakukan pembakaran. Ya nggak mungkin lah kalau kita butuh kok yang namanya halte. Ya nggak sih, LRT atau apapun nggak lah ya. Mungkin, maksudnya rakyat. Betul, kita kok yang tiap hari berjibaku di sana, mereka kan nggak peduli karena mereka nggak pernah naik di sana gitu loh. Coba kalau mereka naik juga, pasti mikir gitu.
Nah, ini yang saya pikir terus kita perjuangkan ya hari ini. Memang degradasi moral ini sudah luar biasa. Rasa malu itu tidak dimiliki oleh para penguasa atau pejabat kita. Tanggung jawab apalagi? Nggak ada lah. Wong malu aja nggak ada. Bagaimana mereka bisa memikul tanggung jawab? Kapolri bagaimana? Apa kabarnya? Apakah dia malah nggak mundur ya? Itu dia. Kalau di luar negeri itu sudah hal yang memalukan sampai ada aparat yang dibawahi oleh dia membunuh dengan kejam begitu. Saya pikir dan brutalitas polisi itu terus-menerus dipampangkan. Artinya mereka gagal untuk mereformasi di dalam untuk lebih yang namanya belajar hak asasi manusia. Bagaimana mereka menangani demonstrasi atau menghargai hak-hak sipil. Itu kan penting yang mereka harus jadi pegangan gitu. Tapi selalu kan narasinya selalu dibalik. Ketika masyarakat sipil berteriak, terus mereka katanya kena batu, terus mereka kemudian ada yang luka-luka dan sebagainya. Teriak HAM. Ketika kamu bersenjata, ketika kamu sudah memilih berseragam, kamu jadi Resiko aparat, itu hakmu itu udah hilang. Karena kamu memilih jadi penguasa yang bisa melanggar HAM itu sendiri, yang bisa kamu injak-injak sendiri. Masyarakat sipil tidak punya senjata dan nggak perlu punya seragam juga gitu loh. Jadi itu yang selalu disalahi oleh masyarakat kita, bahwa oh bener ya apa kata itu. Memang sengaja dibangun narasi-narasi seperti itu agar kita terus bodoh. Tapi masyarakat kita kan nggak bodoh, apalagi sekarang gampang ya kita nyari apa sih riset apa itu gampang sekali. Tapi Mbak Suci berarti nggak setuju sama, misalkan dari dulu selalu ada penyebutan-penyebutan yang seakan-akan bilang masyarakat Indonesia tuh punya dua sifat. Satu tuh pelupa, dua tuh pemaaf gitu. Kalau belajar dari sejarah, kira-kira sekarang bakal kejadian kayak gitu lagi nggak? Mungkin ada di beberapa hal yang memahaminya beda, perspektifnya beda. Bahwa kita semuanya merawat ingatan itu yang sudah kita lakukan di aksi Kemisan. Dan saya pikir enggak semua. Karena aksi Kemisan selama 18 tahun beranak pinak di 72 kota. Bahkan di luar negeri. Semasif itu ya? Semasif itu. Artinya mereka ingat ada yang salah di negeri ini, di semua rezim, di banyak rezim dimulai 98, itu harus diperbaiki. Artinya mereka bersuara. Jadi disitulah saya pikir mereka tidak lupa. Masyarakat kita itu seperti api dalam sekam, sedang menunggu sesuatu untuk terus berpikir untuk bagaimana merebut yang namanya keadilan dan kebenaran itu. Nah, di satu sisi yang tadi dibilang memaafkan, nah ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat, atau diberikan yang namanya perspektif bahwa memaafkan itu tidak kemudian membiarkan kejahatan itu terus, sehingga kekebalan hukum itu melekat pada para penguasa yang hari ini jadi memegang kekuasaan. Jadi itu yang harus kita pegang, bahwa memaafkan itu tidak ada urusannya dengan mereka. Urusannya memaafkan itu adalah mengelola diri kita, bahwa kita tidak perlu belajar dari hal yang buruk dari mereka. Memaafkan itu urusannya dengan Tuhan. Memaafkan itu ketika kamu berbuat salah, langsung bilang boleh bahwa saya salah, mengakui kesalahan. Artinya kan gitu. Tapi ini kan nggak pernah ada nih orang yang mengakui kesalahan. Bahkan kenapa di Kamisan aja belum ada yang pernah hadir ya. Nah, kenapa kita kemudian memaafkan kalau mereka tidak pernah mengakui kesalahan? Nah, itu yang tidak pernah dilihat sebagai ruang penyesalan. Penyesalan itu kemudian akan boleh dimaafkan kalau itu kemudian mereka tidak melakukan lagi. Seperti halnya saya dulu pernah ketemu dengan Kabar Reskrim yang namanya Bambang Dainuri. Waktu itu mau menangkap Muhdi Purwo Pranjono yang akhirnya bebas juga. Dia ngomong, saya berjanji Mbak Suci. Saya diam saja waktu itu, aku diam aja, nggak bereaksi karena aku nggak percaya janji. Banyak janji itu pasti yang udah sekali lagi janji itu kita sudah kenyang, Hmm. kita udah banyak makan janji.
Terus dia bilang, wah Mbak Suci kayaknya nggak percaya nih. Oh, saya tidak akan percaya begitu saja. Saya akan percaya dengan janji Anda kalau Anda buktikan. Saya selalu begitu dalam hidup saya akan mendengarkan orang yang memang antara perkataan dan perbuatannya itu selaras. Kalau tidak, mohon maaf, Anda berjanji sampai ratusan juta, saya tidak akan dengarkan. Jadi itu yang hari ini narasi memaafkan itu harus memang mulai harus ditarik kembali ke belakang. Memaafkan itu seperti apa? Harus deskripsikan lagi. Karena masyarakat kita itu hanya, udah datang ke rumah, besok mengulangi lagi tanpa hukuman. Ya, kita hari ini juga melihat bagaimana polisinya minta maaf terus cuman dapat 7 tahun demosi. Itu apaan? Jadi mana keadilan itu? Jadi apakah dia akan dipenjarakan? Hanya dicopot aja, kode etik aja. Kan kemarin. Dipecat aja. Kan itu tidak mengembalikan yang namanya orang yang dibunuh. Nyawa orang dan satu itu. Yang kedua, yang namanya kepercayaan publik itu ya kamu harus dipenjarakan, dihukum karena perbuatanmu, karena itu tanggung jawabmu. Nah, ini yang nggak ada, gitu loh. Makanya saya bilang kita itu memiliki degradasi moral karena tidak punya rasa malu dan pertanggungjawaban. Itu nggak ada di bangsa kita, terutama si pejabat. Gitu. Kalau Kapolri malu, punya rasa malu dan punya rasa tanggung jawab, dia akan mengundurkan diri. Tapi ini kan orang-orang yang tidak punya malu. Bagaimana kita ngomong? Malah si presidennya mengangkati orang-orang ini cara berpikirnya seperti apa ya? Bukan meredam bagaimana rakyat. Kalau dia pro rakyat ya, hari ini dia nggak pro rakyat. Nah itu Mbak, kan ada wacana-wacana ya, katanya kemungkinan ini ada arah ke darurat militer gitu. Sekarang kan udah banyak provokator-provokator. Nah mungkin ini juga bisa jadi poin penting buat youth activism gitu. Gimana sih caranya biar aksinya tuh tetap solid gitu, jadi nggak tersusup-susupi oleh orang-orang dan darurat militer nggak akan terjadi. Ya saya pikir satu hal yang penting buat modal mereka agar tidak terprovokasi adalah membentengi diri. Gimana tuh caranya? Membentengi diri itu adalah kita demo damai. Kita demo tidak memakai kekerasan. Ya itu yang harus kita terus gaungkan. Dan dalam lapangan kita juga kalau dulu ya dalam kasus Munir ketika kita mendatangi BIN, itu betul-betul kita kasih apa sih namanya rafia, kita masukkan teman-teman itu ada penanda-penanda jelas dan ada koordinator-koordinator lapangan yang kalau ada penyusup kita tahu, kita datangin dan kita akan interogasi atau kita akan tanya apa kepentingannya dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Nah, itu salah satu modal agar kita tidak terprovokasi. Nah, ada kalanya juga mereka itu pura-pura menyamar jadi orang gila. Gimana tuh? Orang gila itu kan susah ya kita ini pura-pura gila tapi ngomongnya kemana-mana seolah-olah ngeracau seolah-olah benci sama pemerintah tapi mereka kadang lupa menyebutkan bahwa mereka dari mana. Jadi itu yang mereka juga akan memprovokasi untuk kita itu marah kepada pemerintah gitu loh. Jadi modus-modusnya itu sudah tercium. Jadi itu yang selalu dipakai oleh presiden hari ini. Jadi itu yang harusnya jadi modal oleh teman-teman. Kita musuhnya dalam hari ini, musuh yang kita hadapi adalah penindas, rejim otoriter, rejim militeristik. Itu yang kita harus kita hadapi, yang bersama-sama kita dorong untuk memperbaiki negara. Kita kan sedang mendorong untuk memperbaiki negara karena DPR MPR-nya rusuh, nggak jelas kerjanya, mereka flexing dan kemudian memeras rakyat, termasuk sebetulnya eksekutifnya yang hari ini dipimpin oleh Prabowo, kan gitu. Jadi ini juga yang harus dikritisi. Kita jangan mau dihorizontalkan. Ini selalu akan ditarik. Ini mereka selalu pakai logika penjajah. Dan dari mulut-mulut mereka akan membayar buzzer,
mereka akan membayar dan mereka akan juga ngomongin lewat pejabat-pejabat tentara yang sudah purnawirawan dengan mengancam ini dari asing, terorisme, makar. Kita punya senjata apa untuk makar gitu loh. Pertanyaannya masyarakat sipil ini punya senjata, punya bom, ya kan yang punya senjata berat mereka. TNI yang bisa melakukan makar itu TNI atau polisi, aparat yang punya senjata. Kita nggak punya. Terus dibilang makar itu dari mana? Mereka sedang membabi buta untuk pembela HAM itu jadi target kemudian. Itu pembungkaman next kemudian. Jadi salah satu korbannya sudah ada Wiji Tukul, Ajal Marsinda sebelumnya kalau ditarik ke belakang lagi. Terus ada Munir yang selama ini nyaring menyatakan soal bagaimana memperbaiki negara, bagaimana tentara jadi profesional, bagaimana polisi jadi profesional. Hari ini saya ditelepon tadi pagi-pagi oleh wartawan, Mbak, di Batu hari ini diturunkan tentara menjaga di beberapa titik penting. Hah? Sekarang menjaga buat apa ya? Itu dia pertanyaannya. Emang kerjaan tentara sekarang ganti ya? Jadi mereka itu memberikan contoh bagaimana tentara kita nggak profesional. Dan tentaranya karena komando ikut aja. Nah harusnya kalau mereka kritis kan mereka harus koreksi. Nah ini orang-orang kan kayak dicocok hidungnya oke gitu. Di komando ini oke. Yang menjaga keamanan sipil itu hanya polisi. Bukan tentara. Dalam keadaan perang, tentara lah yang maju. Nah, itu yang harus di apa ya? Ini cara menakut-nakuti. Kalau saya sih melihatnya begitu. Dan kita kemarin lihat demo ya, karena kita lagi sebel sama polisi, tentara lah tampil. Jangan lupa. Tapi itu juga langsung loh pada bilang balik ke barak. Betul, jadi itu sudah betul. Sadar, Artinya teman-teman ini sudah kritis, sudah lebih cerdas, karena mereka mau menarasikan bahwa tentara lebih baik dengan polisi. Iya, padahal sama aja. Mereka sama saja. Jangan lupa 98 mahasiswa itu ditembakin tentara, kita dipukulin oleh tentara. Nah, itu jadi alat penguasa sekarang, di mana pabrik-pabrik tambang dan sebagainya yang jaga tentara. Dan itu kan harusnya untuk kepentingan siapa mereka? Untuk korporat atau untuk negara. Mereka sedang bias karena mereka sedang melindungi oligarki. Nah, itu yang mengerikan hari ini. Makanya kemarahan itu sudah memuncak kalau saya pikir karena kenapa teman-teman hari ini masih terus menuntut. Nah ini ada nggak kesadaran pada penguasanya? Apakah mereka akan terus-menerus melakukan kekerasan? Kalau dari otak militeristik mereka akan melakukan itu. Nah ini yang harus teman-teman demonstran untuk cerdas melihat di lapangan bahwa kalian jangan dijebak, mau dijebak, kepancing sehingga mereka kepengen memang untuk darmil. Darurat militer itu nafsu mereka supaya mereka lebih bisa mengobok-obok kita masyarakat sipil. Nah, penting itu supremasi sipil harus kita tegakkan dengan kita tetap harus bicara terus bilang bahwa mereka sedang menindas kita. Mereka sedang memasuki ruang-ruang sipil dengan semena-mena. Itu yang harus kita lawan. Tapi sekarang juga maksudnya belajar dari sejarah mengenai Munir ya. Banyak juga loh Mbak, maksudnya fear-mongering untuk tokoh-tokoh publik gitu yang banyak masyarakat yang bilang hati-hati nanti jadi Munir berikutnya gitu. Jadi Munir berikutnya bisa diartikan dua. Satu memang jadi Munir yang berani, yang terus berkritis terhadap penguasa jahat, terus menyuarakan hak-hak rakyat. Boleh banget, kita senang. Dan hari ini saya pikir telah lahir Munir-Munir baru dan ada dan berlipat ganda buat aku Munir itu hari ini. Kita bisa lihat aksi kemisan dan setiap kali peringatan Munir itu selalu di banyak daerah mereka mengangkat kasus Munir selalu gitu. Jadi di satu sisi memang itu hal yang gelap yang dilakukan oleh pemerintah, rezim yang membunuh orang yang memang kritis, pembungkaman masyarakat sipil itu
memang dilakukan untuk menakut-nakuti, tapi mereka nggak berhasil karena kita terus melakukan perlawanan, bahwa mereka tidak bisa membungkam kita, bahwa keberanian, kecintaan kita lebih besar, kecintaan kita terhadap negara itu lebih besar karena kita terus berbicara. Yeah. Kita itu protes, kita ini demo karena cinta kita. Kalau pemerintah saya pikir lebih cinta diri sendiri kali ya. Kalau saya lihat teman-teman ini nggak takut loh. Sudah ada orang dibunuh dan sebagainya, mereka terus maju. Nah, kalau pemerintah ini sadar, punya malu, dan punya moral, mereka harus segera memberikan tuntutan kepada masyarakat sipil hari ini 17+8 kan, yang sedang didengungkan. Ya, itu yang harus dilakukan oleh penguasa hari ini, rezim hari ini. Kalau mereka memang mau memimpin dengan benar ya, gitu sih kalau menurutku. Terus kita juga ngelihat nih Mbak, maksudnya dari dulu negara kita ya mengenai penyelesaian HAM kan itu sepertinya selalu diambang-ambang gitu. Begitu juga dengan kasus beberapa korban yang tewas juga. Nah, berarti kan 2 hari lagi memperingati hari 21. Munir, ya 21 tahun ya. Kira-kira kalau dari Mbak Suci tuh perjuangan apa lagi Mbak yang bisa dilakuin gitu? Terakhir kan mungkin update-nya hanya dari Komnas HAM ya, yang masih melakukan tindakan untuk mencoba membongkar kasus Munir. Banyak sih peluangnya. Buat saya sih, saya nggak akan pernah berhenti. Bahkan dalam ruang-ruang tertentu kan banyak sekali itu. Dulu JK juga bilang bahwa kasus Munir sudah selesai. Terus siapa lagi yang sudah ngomong? Karena katanya udah di penjara kan. Iya, tapi sudah kan ada tuh penjahatnya. Tapi sekali lagi dia berarti tidak membaca kasusnya. Jadi dia sebagai wapres tidak pernah mempelajari yang namanya dokumen TPF Munir. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian asal bicara karena dia tidak pernah membaca. Saya pikir karena satu itu tadi, sekali lagi saya selalu garis bawahi, degradasi moral itu sudah luar biasa merosotnya di negeri kita. Jadi TPF yang jelas, yang namanya dokumennya itu sudah diserahkan, itu disiarkan secara langsung di televisi. Nah, tiba-tiba nggak ada. Di Seknet ketika kita tanya nggak ada. Terus dia kerjanya apa? Gitu loh. Secara tupoksi, secara ketatanegaraan itu nggak boleh. Berarti kamu selama ini makan gaji buta dong. Ya kan? Iya. Tanggung jawabmu nggak ada. Ya itu tadi Kak, saya bilang para penguasa kita ini tidak mengerti tupoksi, nggak punya malu, jadi mereka membiarkan. Ya buat saya itu peluang yang bisa kita terus dorong bahwa satu ketika saya menggugat Setnek misalnya, itu bagian dari cara kita memperbaiki kinerja mereka. Bukan karena dendam, salah kalau dinarasikan sebaliknya. Jadi makanya kita bilang, oh cinta kita luar biasa pada Republik ini gitu loh. Kenapa kita demo BIN? Karena dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan. Ada duri dalam daging di sana yang dipakai untuk ini pribadi mereka, sehingga kemudian memakai lembaga karena mereka ada di dalam BIN. Jadi padahal kan kita bisa melihat bagaimana kerjanya mereka dalam pembunuhan Munir misalnya, link-link telepon dan sebagainya. Itu menunjukkan ketika kita demo BIN ya kita pengen direformasi kinerja BIN, karena semuanya ini lembaga-lembaga negara ini bahkan presiden yang bayar rakyat, akuntabilitasnya harus diberikan dong. Yang tuduhan asing tadi minta akuntabilisasi dari mereka, tapi mereka diminta nggak mau. Itu kan kayak double standard ya. Kayak pejabat bilang kamu harus percaya saya. Iya, kenapa saya harus mentah-mentah percaya sementara kamu kagak ada kerja? Terus kamu makan uang kita, uang rakyat, terus kamu jalan-jalan, terus kerjamu apa? Kunker itu apa hasilnya? Buktinya apa? Kita terus miskin kok. Kalau ada bukti kita buruh kerjanya, UMR-nya
minimal lah ya 5 juta ke atas. Itu boleh lah guru semuanya. Minimal semua pekerja di Indonesia 5 juta ke atas. Itu lulusan SMA. Kalau lulusan sarjana naik lagi. Kan itu jelas. Kalau di sini kan enggak. Pokoknya kamu bayar banyak, sudahlah masuk. Itu kan ngeri. Malah kejepit gitu. Itu yang saya pikir ketidakadilan itu yang terus-menerus direproduksi terus juga sama pemerintah, sama rezim. Dalam kasus Munir kita dorong Komnas HAM untuk segera menetapkan ini jadi pro justisia. Terakhir perkembangannya gimana? Karena kita jelas kok ini sistematik, ini memakai lembaga negara, itu sudah ada apa sih yang namanya kriteria, yang namanya kasus pelanggaran HAM berat itu ada semua memenuhi dalam kasus Munir, pembunuhan Munir. Jadi tanggal 7 September 21 tahun Munir dibunuh, kita akan mengundang Ketua Komnas HAM untuk bicara tentang kasus Munir, apa yang sedang terjadi di Komnas HAM. Apakah mereka masih punya kekuatan sebagai lembaga yang independen untuk menegakkan HAM atau hanya kosong lagi gitu ya. Ya kita lihat aja. Itu sih yang kita akan strategi berikutnya apa, kita akan dorong satu itu. Yang kedua ya kita mendorong untuk membuka tim pencari fakta, dokumen pencari fakta itu kan katanya kan nggak ditemukan ya, tapi kan di tahun waktu Jokowi lagi nyari-nyari dulu PSI saya nggak tahu itu beneran apa nggak dicari, tapi kan SBY lewat Sudi Silalahi sudah memberikan salinannya. Salinannya sudah diberikan, tapi dia berkilah karena dia tidak mau untuk menyelesaikan dengan benar-benar, dengan serius soal kasus Munir. Karena kalau dia serius, dia akan memanggil semua tim pencari fakta yang terkait dalam kasus Munir. Masih hidup, kalau nggak semua hidup, itu mereka bisa semacam diwawancara lagi, ditanya lagi, diselidiki lagi. Kemudian verifikasi bahwa oh iya berarti ini salinan ini memang asli, gitu loh. Yang sudah di copy itu kan nggak mungkin dipalsukan fotokopi ya kan. Nah dari situ kita bisa mendorong sebetulnya dia bisa kalau punya political will sejak awal. Dia bisa membuat TPF independen lagi, tim mencari fakta lagi yang independen untuk melanjutkan. Kalau karena takut kemarin pihak BIN, sekarang semuanya sudah purnawirawan. Kenapa takut gitu loh? Seluar biasa para dalang ini sehingga masih bebas. Itu yang jadi hambatan. Jadi pemerintah yang namanya presiden itu masa takut dengan yang purnawirawan gitu loh. Yang dia punya kekuasaan absolut tapi takut sama orang-orang yang membunuh Munir gitu. Ya itu sih yang kita akan dorong. Masih ada ancaman-ancaman seperti itu ya. Mungkin ya buat lembaga-lembaga itu juga yang bikin susah. Apalagi kalau sekarang kan rezim sekarang mungkin lebih susah lagi dibanding rezim kemarin kalau misalnya ngurusin masalah HAM ya. Saya pikir semua ancaman di semua rezim itu selalu ada. Itu dilakukan oleh orang pengecut yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi itu tidak boleh mematikan langkah kita untuk merebut keadilan dan kebenaran itu. Ya kita harus berani untuk melawan itu. Ancaman-ancaman orang-orang yang pengecut itu buat saya itu pengecut mereka. Buktinya dia mengancam. Coba kalau nggak pengecut ngomong aja di depan publik. Kan nggak ada yang berani. Terus juga Mbak, pengen belajar juga mungkin 21 tahun ya peninggalan Munir. Kira-kira kalau dari keluarga sendiri ya, atau mungkin dari Pak Munirnya sendiri, apa sih yang pengen diingat gitu mengenai Munir dan apa yang pengen orang-orang bisa belajar gitu dari sosok Munir sebenarnya, pemikirannya seperti apa gitu, dan juga bagaimana itu bisa disesuaikan dengan situasi modern sekarang. Seorang Munir dikenal dengan orang yang sangat sederhana, orang yang tidak bisa diancam, kedua tidak bisa disuap, pakai jabatan, pakai duit, pakai perempuan, tidak bisa. Dia orang yang sangat independen.
orang yang merdeka buat saya. Saya baru kenal sosok yang merdeka itu dia. Dia orang yang terus menyatakan soal ketertindasan, soal kebenaran, soal keadilan. Supremasi sipil itu sangat penting karena terbentuknya negara itu dari masyarakat sipil. Jadi yang kita kenang adalah itu, keberaniannya dia yang lantang menyuarakan soal menolak militerisme terutama ya, orang-orang yang militeristik kita tolak. Menjadikan negara ini menjadi negara yang demokrasi, bukan demokrasi abal-abal yang terus-terus diteriakkan oleh para penjahat yang pura-pura karena sekarang sudah berkuasa, pura-pura mereka lah yang paling demokrat. Jadi bukan seperti itu. Jadi mengingat Munir adalah mengingat supremasi sipil itu begitu kuat. Mengingat Munir itu mengingat seorang yang sangat sederhana, yang nggak pakai flexing, karena dia selalu malu kalau datang ke mall. Jadi dia lebih suka kepada yang namanya pasar, belanja ke pasar. Dia lebih suka. Jadi ada ledekan dari teman-teman yang menyatakan bahwa kalau Munir ini ada ya pakai sikat gigi pun pakai pasta giginya bata merah itu. Tidak seperti itu juga, tapi ini saking sederhananya ya. Kesederhanaan itulah dia kemana-mana pakai motor. Ya, motor bebek. Iya kan. saya aja naik taksi udah kelamaan katanya. Udah. Akhirnya kita beli mobil Maktu yang tua. Tapi bangga banget karena itu hasil keringat sendiri. Jadi itu yang sangat kita kenang dan bagaimana dia cintanya terhadap kemanusiaan. Yeah. Terutama pada korban. Jadi dia akan datang tengah malam pun ketika ada korban yang ditembak, ada korban yang ditangkap sembarangan oleh aparat. Dia akan datang. Dalam keadaan apapun, dalam bahaya pun dia akan berangkat gitu. Sekonsisten itu, sekomitmennya yang sekeras itu terhadap dirinya, dan itu kayaknya nggak nemu ya hari ini. Aku malah makin kagum tuh sama Bu Suci. Karena aku sempat ngelihat videonya Pak Munir waktu itu. Dia ngomong kalau saya mah penakut, istri saya yang berani sebenarnya. Nah, kita sekarang ngelihat itu juga sih di Mbak Suci, aku rasanya. Kalau Mbak Suci sendiri itu maksudnya misalnya ya Mbak Suci sudah tidak ada gitu, terus pengen diingatnya tuh orang seperti apa gitu. Maksudnya saya diingat ya, Mbak Suciwati sendiri. Ya, orang yang penuh cinta pada demokrasi, cinta pada kemanusiaan, cinta pada rakyat yang bekerja dan sejahtera, bukan diperas pajak, dan tentu saja kita tidak suka dengan pemerintah atau penguasa yang jahat. Jadi saya akan mencintai penguasa yang pro kepada rakyatnya, yang mendengarkan, yang mendatangi ketika rakyatnya kesakitan, yang memberikan ruang-ruang kerjaan, kesehatan, pendidikan gratis. Kapan punya itu? Saya ingin diingat bahwa saya mencintai itu semua, kebaikan-kebaikan itu. Itu sih yang saya inginkan, karena dulu saya bilang memang bahwa saya hari ini menyesal punya anak. Kenapa? Karena saya tidak memberikan ruang demokrasi yang bagus. Karena dia harus ikut berjuang seperti saya dari nol lagi. Dan itu yang saya sangat sesalkan. Jadi jangan beri saya penyesalan yang seperti itu. Jadi kalau hari ini misalnya pemerintah memberikan ruang yang demokrasi dan semua hal yang kita tuntut bersama hari ini, dan dikabulkan, saya pikir itu yang membuat hidup saya akan lebih bersemangat di Republik ini. Gitu. Ya, kecintaan inilah yang harus dibalas ya. Warga negara ini cinta sekali kepada Indonesia, dan jangan dibalas dengan penindasan. Mungkin itu. Mbak Suci nggak pernah ngerasa misalnya lelah atau sepertinya nggak ada harapan gitu Indonesia sampai sekarang masih terus berjuang?
Ada dong, saat-saat seperti ini saya manusia biasa dan saya bukan robot. Ada rasa kelelahan, rasa tidak didengarkan, rasa gagal. Kok jadi begini gitu kan? Itu saya pernah juga kena mental sampai tiba-tiba saya tiba-tiba sakit demam nggak jelas gitu, keringat dingin gitu. Tapi kemudian saya diberikan pertunjukan atau langsung dari bagaimana yang saya tadi bilang ada dan berlipat ganda dan bagaimana hari ini semuanya bergerak. Saya pikir itu bagian, oh ternyata mereka dengar kok apa yang kita dengar sekecil pun lilin memberikan cahaya ternyata bisa menerangi. Saya pikir itu yang membuat saya kembali bersemangat. Dan ketika saya kelelahan itu kan saya sempat down ya. Dan ketika down itu saya diam. Tapi itu semakin menjadikan saya terpuruk. Nah, ternyata pada satu titik ketika saya kemudian terus bicara soal hal-hal yang sangat krusial terhadap masyarakat kita, soal bagaimana kita melawan penindasan, bagaimana kita ngomongin soal demokrasi, bagaimana kita mencintai. Ternyata buat saya melawan itu adalah obat. Melawan penindas itu adalah obat. Buat saya itu. Jadi ternyata saya bisa lebih segar ketika saya terus bicara daripada saya diam gitu. Jadi penting jangan bungkam. Jangan diam, harus lawan gitu. Saya yakin juga sekarang tuh banyak banget yang terinspirasi sama kisah Cak Munir dan juga maksudnya ngelihat perjuangan Mbak Suci selama ini juga ya. Dengar-dengar juga katanya bukunya mau dijadiin film ya. Jadi karena yang bisa menceritakan orang mati itu adalah orang yang hidup. Karena saya hidup bersama dia, dia belum sempat menulis tentang dirinya. Saya pikir saya penting untuk menuliskan buku ini. Dan buku ini adalah, saya pikir, narasi korban yang mau dirampas oleh Fadlizon. Ini salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita punya narasi sendiri. Mereka akan menghilangkan itu. Nah, itu yang harus kita rebut. Semua masyarakat sipil bisa menuliskan pengalamannya, bisa menuliskan tentang hal-hal yang terjadi pada mereka ketika negara memperlakukan tidak adil. Mereka punya hak untuk itu. Jadi buku ini adalah persembahan buat dia. Buat saya bukan lagi cerita tentang hal yang tentang apa ya, hal-hal yang negatif. Buat saya lebih baik kita menceritakan hal yang sangat positif. Karena memang itu yang kita perjuangkan kan. Highlight yang selama ini kita terus dorong adalah tentang cinta, mencintai Republik ini. Jadi buat saya mencintai Munir adalah ketika saya menyuarakan tentang apa yang selama ini dia pikirkan, dia lakukan sebagai manusia biasa. Dia juga konyol, juga bodoh gitu. Lucunya juga. Ya. Karena manusia biasa, orang lihat, galak banget. Kadang-kadang kan saya pernah ditanya, Bu, gimana Bapak di rumah, galak enggak? Hah? Dia lucu banget, Bu. Saya bilang gitu. Jadi itu yang saya mau tunjukkan, sisi personal Munir itu ada di sana. Bagaimana dia dicintai begitu luar biasa oleh orang-orang di sekitarnya. Gitu. Udah sabar sih sampai filmnya jadi, pengen nonton langsung. Semoga ini sedang terus dibahas di dalam dan ini. Semoga lah ini menjadi inspirasi bersama dan menjadi contoh sehingga semakin banyak lahir-lahirlah Munir muda, semakin akan menjadi baik. Saya yakin ketika banyak Munir hadir di kekuasaan, legislatif, yudikatif dan itu, maka saya yakin negeri ini akan makmur. Saya yakin itu karena Munir orang yang memang amanah, antara omongan dan perbuatannya itu nyambung. Jadi itu. Semoga makin banyak Munir-Munir muda lainnya ya. Ya, ada dan berlipat ganda, kita suka begitu. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Tadi kan kita banyak belajar ya dari perjuangan Mbak Suci selama ini juga gitu. Saat kita melakukan aksi juga, jangan sampai kita terpancing. Kita kawal terus nanti tuntutan-tuntutan rakyat ini. Kita lihat respon dari pemerintah gimana. Dan jangan sampai kita lengah. Jangan sampai juga kita nyerah untuk cinta terhadap Republik Indonesia ini ya, Mbak Suci ya. Dan tentu saja korban-korban pelanggaran HAM dari dulu akan selalu kita ingat dan juga jangan sampai kita lupa.
dan akan selalu kita berjuangkan untuk masa-masa ke depannya. Karena kita tidak mau ada keberduangan. Ya. Ada yang dibunuh lagi, ada yang dihilangkan lagi, dan ada yang kemudian dipukuli oleh aparatnya sendiri, mati di tangan aparatnya sendiri. Itu yang jangan sampai terulang. Tapi hari ini terulang. Ya, makanya karena tidak pernah diselesaikan. Makanya kita menuntut itu. Ya? Teman-teman, kita kawal terus. Terima kasih udah nonton video Vanita Naraya. Jangan lupa juga untuk dukung kami terus agar terus bisa bikin video-video seperti ini, mengundang tokoh-tokoh inspiratif seperti Bu Suci. Jangan lupa juga ikutin pergerakan Bu Suci ke depannya. Terima kasih teman-teman.